Nah, buat teman-teman yang masih penasaran dengan puncak, itu yang ke sana udah masuk ke Temanggung ya. Kalau yang ke sana itu yang ke Wonosobo, teman-teman. Ternyata ini licin, teman-teman. Ini licin loh. Saya kan ambil yang tengah aja apa ya. Nah, kira-kira ini masih rame apa enggak ya untuk saat ini, teman-teman? Kalau dulu pas 4 tahun yang lalu itu kan pas lagi viral-viralnya ya. Saya kesini tuh pas lagi viral-viralnya, jadi di sini tuh penuh banget, teman-teman. Itu kan di situ ada loketnya ya di sini. Di sini itu dulu loket. Nah, di sini juga antri banget, teman-teman, di jembatan ini. Dari saya sana belakang sampai sini tuh udah ngantri banget ya untuk loketnya. Sekarang udah nggak ada loket, teman-teman. Apa loketnya di atas ya? Coba kita lihat saja. Nah, untuk kalian yang belum pernah kesini, kalian wajib tonton video saya sampai selesai biar kalian nggak gagal paham ya. Kalau untuk motor-motor metik sih, menurut saya kesini tuh nggak terlalu berat ya. Untuk boncengan itu nggak terlalu berat lah menurut saya. Paling nanjaknya ya segini. Udah mulai banyak warga yang beraktivitas ya di kebun. Tapi sepertinya ini udah enggak itu ya, teman-teman, udah enggak rame ya, makanya jalannya itu seperti ini. Kalau masih banyak wisatawan kesini itu pasti yang enggak terlalu gombol-gombol kayak gini ya. Tapi sini kayak gini nih. Mungkin ini udah terbengkalai. Saya juga penasaran, teman-teman. Kalau dulu sih saya ketemu anjing ya di sana. Nuwun sewu. Nek sing teng puncak Botrono sing lewate pundi? Mriku. Oh, jadi kita ke sana, teman-teman. Jalan dalam Banjarnegara. Monggo, Bu. Nanti kita ke sini, teman-teman. Kita ke sini. Saya akan lihat ke sana. Monggo, Pak. Aksesnya sekarang seperti ini, teman-teman. Wow, beda banget dari yang dulu. Saya kira itu sekarang itu malah tambah keren ya, jalannya itu sekarang tambah keren. Tuh, puncak Botrono itu sekitar 250 meter. Oke. Nah, di sini tuh nanjak, teman-teman. Nah, paling nanjaknya ya di sini ya, teman-teman. Kalau motor-motor metik paling di sini nih yang agak berat. Tapi sih menurut saya mampu ya, biarpun motor metik seperti ini, Beat atau Genio kayak punya saya ini, insya Allah mampu untuk boncengan ke sini. Wow. Ini tempat wisata atau apa ini, teman-teman? Kok jadi kayak gini banget ya? Wow. Nah, ini saya sudah sampai di lokasi. Dulunya ini kayak tiket ya. Ada tiketnya yang di bawah sana. Tapi kalau yang kemarin-kemarin mungkin tiketnya di sini ya. Mungkin, teman-teman. Kemungkinan ya. Karena udah lama banget saya nggak kesini. Dan sepertinya ini udah terbengkalai ya, teman-teman. Padahal ini spot-spotnya masih bagus kayak gini ya, spot-spotnya masih keren. Coba saya akan lihat ke sini dulu ya. Ini, teman-teman. Ini kan buat kita ngopi-ngopi di sini ya, dengan memandang pemandangannya ada di bawah tuh. Masya Allah, keren banget, teman-teman.
Nah, di sini juga ada kayak toilet ya. Di situ ada toilet juga. Ini tempat apa ya? Dulu pas saya kesini tuh nggak ada kayak gini teman-teman. Mungkin ini apa ya? Nggak tahu sih. Nah, di situ ada toiletnya teman-teman. Toiletnya kayak gitu. Oke, di sini saya akan langsung ke atas saja ya. Oke ya, kita langsung saja menuju ke atas sana, menuju puncak Botorononya. Nah, di sini dulu itu kayak kolam, kayak apa ya, akuarium ya sini ya. Dan untuk tiketnya dulu itu sekitar Rp5.000 teman-teman. Kalau sekarang itu di sini belum ada tiket sih, apa mungkin nggak ada tiketnya ya sekarang ya. Nih teman-teman ya. Kalau warnanya itu masih sama ya. Dulu pas 4 tahun yang lalu juga warnanya biru sih. Ini tangganya, anak-anak tangganya ini dulu warna biru seperti ini. Sekarang masih biru juga teman-teman. Nih puncak Botorononya. Padahal ini pemandangannya ya, padahal ini pemandangannya itu tuh, wih, itu bener-bener keren banget teman-teman. Asli ini kalau menurut saya itu padahal wisata bagus ya, wisata bagus, dan konsepnya juga udah masuk banget nih, udah estetik banget ya. Buat anak-anak muda itu cocok banget lah. Tapi kalau untuk jiwa-jiwa apa namanya ya, tua itu kesini udah berat ya, karena kita harus mau memanjat kayak ginian teman-teman. Nah, di sini tuh dulunya tempat-tempat nyantai ya, tempat ngopi. Tuh. Masih sama seperti yang dulu. Ini mejanya juga masih kuat lah. Apakah di sini saya cuman sendirian teman-teman? Apakah di atas ada orangnya apa enggak ya? Nah, paling untuk ke puncak Botoronya yang paling berat itu yang di sini teman-teman ya, tanjakan ini ya. Ini tanjakannya cukup tinggi. Mungkin ini yang paling bikin ngos-ngosan ya. Nah, ini nih. Ini tulisan puncak Botorononya teman-teman. Tulisan puncak Botorononya itu di sini. Nah, ini dia teman-teman. Ini tulisan puncak Botorono yang terlihat dari jalan raya itu teman-teman ya. Jadi kalau kalian dari jalan raya yang menuju ke arah Temanggung sana, atau sebaliknya ke arah Wonosobo, itu kan kalian akan melihat tulisan Botorono ya, berarti ini tulisannya teman-teman. Berarti saya udah di atasnya tulisan ini. Di sini ada apa lagi ini ya? Benar-benar udah terbengkalai teman-teman, udah terbengkalai ya. Di sini saya belum menemukan atau belum ketemu sama pengunjung yang kesini. Coba saya akan langsung ke atas saja. Padahal ini tempat yang bagus banget ya buat berwisata ya. Cuman karena ini nanjak, jadi mungkin orangnya pada males ya yang nanjak-nanjak kayak gini ya. Oh, ini gazebo-gazebonya sudah pada miring-miring kayak gini. Benar-benar terbengkalai teman-teman. Wih, saya sampai kaget. Ini udah nggak layak ya mungkin ya diduduki ya. Gila. Di sini saya sendirian teman-teman. Nih, saya akan ke sana dulu. Bismillahirrahmanirrahim.
Nah, untuk puncak Botorono ini ada di Desa Petarangan ya. Desa Petarangan, Kecamatan Redung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Nih, ini adalah spot-spot yang ada di sini, dan semuanya itu udah wow, amazing. Nah ini, saya masih ingat nih, dulu saya duduk di batu ini teman-teman. Dulu saya duduk di batu ini dan saya melihat pemandangan yang ada di bawah sana. Tuh, itu pas kebetulan cerah ya, kita bisa lihat gunung itu teman-teman. Itu Gunung Sindoro atau Sumbingnya di sana ya. Yang tahu bisa komen ya. Saya kurang tahu nih, ini yang Gunung Sumbing atau yang Sindoro, saya kurang tahu nih kalau dari sini. Dan lokasinya itu ini seperti ini ya, benar-benar terbengkalai. Dan saya nggak nyangka banget ya, dulu wisata sekeren ini dan sekarang malah jadi kayak gini. Di tahun 2000 berapa dulu ya, 4 tahun yang lalu pokoknya, saya kesini itu pas lagi viral-viralnya, bener-bener full pengunjung di sini teman-teman. Tapi sekarang di sini saya belum menemukan pengunjung yang kesini untuk hari ini teman-teman. Nah, intinya saya cuma menunjukkan kondisi terkini puncak Botorono Temanggung di tahun 2026. Wow, udah kayak gini banget teman-teman, bener-bener tidak terawat sama sekali. Paku-pakunya nih udah bahaya banget ya. Tapi kalau ke atas, apakah masih aman? Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Aman ya, aman. Mudah-mudahan aman. Keren. Tapi saya takut ya teman-teman, beneran saya takut. Karena ini kan pakai kayu ya bawahnya. Tuh. Wow. Kalau untuk pemandangannya itu kalian gak usah diragukan lagi ya, bener-bener mantap banget. Oke, di sini saya akan turun lagi teman-teman. Ini ya, ini tempat-tempat duduk waktu dulu. Anginnya besar banget. Anginnya besar banget teman-teman. Kacamata saya ini sampai mau copot di sini. Anginnya besar banget. Seng-seng juga pada berbunyi ya, pada kempelkit. Oke. Di sini saya akan foto dulu ya. Saya akan foto buat kenang-kenangan dulu di sini. Saya akan ke situ lagi. Saya akan foto arah baliknya dulu teman-teman. Nah, kira-kira ini bagus ya, buat angle ini bagus kan? Bagus ya. Ini saya foto dulu. Nah, di sini tuh nih. Dulu ini banyak anak-anak yang berlarian di sini ya. Pada bermain itu, anak-anak ya. Itu kan tempat permainan anak. Pokoknya di sini tuh banyak banget orang berfoto-foto. Dan untuk hari ini jangankan berfoto-foto teman-teman, yang datang ke sini aja itu nggak ada, cuman saya sendiri teman-teman ya. Dan saya nggak bisa lama-lama di sini karena saya itu merinding ya, beneran. Nah, jadi ini tulisan puncak nih ya, puncak Botorono. Ini yang terlihat dari bawah sana. Saya akan kembali turun lagi. Nah, jadi kalau zaman dulu ya, pas lagi viral-viralnya itu tiketnya cuman Rp5.000, dan untuk saat ini tuh
nggak ada tiket sama sekali, nggak ada tiket. Nah itu masih ada motor sih, motor biru smash. Itu mungkin punya warga sini yang lagi berkebun ya, kemungkinan. Tapi dan ini jalannya udah mulai pada rusak karena udah benar-benar tidak terawat ya di sini teman-teman. Udah nggak terawat sama sekali. Saya kira teman-teman, saya kira itu saya kesini di tahun 2026 itu udah ada perubahan lagi, udah makin keren dan mungkin makin rame ya. Tapi ternyata malah sebaliknya teman-teman, sebaliknya. Jadi saya kesini itu malah udah sepi banget kayak gini, udah terbengkalai. Jadi ini wisata malah mirip kayak kuburan teman-teman, kayak di makam atau kayak desa mati. Karena di sini saya nggak menemukan orang-orang atau manusia ya yang ada di sini. Nih, wisata sekeren ini sekarang harus terbengkalai. Sayang banget, asli sangat disayangkan. Saya doakan ya, mudah-mudahan kedepannya wisata ini bisa bangkit lagi, bisa rame lagi, dan bisa buat pemasukan si pengelolanya ini lagi teman-teman ya. Sekarang saya sudah sampai di motornya kembali teman-teman ya. Kalau kalian kesini tuh anginnya tuh besar banget tuh. Jadi setiap kali saya kesini ke puncak Botorono ini itu pasti banyak ketemu angin-angin yang gede seperti ini. Jadi kalau buat nyantai itu di sini mantap banget karena kita bisa menikmati pemandangan dengan indah. Terus ini di sini tuh anginnya benar-benar kencang. Jadi kita merasa santai banget dan kita bisa menikmati udara yang sejuk di sini. Oke ya, mungkin sampai di sini jalan-jalan kita di puncak Botorono Temanggung di tahun 2026. Kondisinya seperti ini. Tempat wisata mirip desa mati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.